Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Oke, wabarakatuh. baik. Hari ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang bertemakan dengan Data for Gary. Baik, di sini ada 5 orang, yaitu Saya Emir Husaini. Emir. Mana Emir? Saya Lalu yang kedua ada Henny. Saya Lalu ada Lintar. Ya, hadir. Lalu ada Febrian. Saya Lalu hadir. ada saya sendiri yaitu Danis Haryanto. Ya mungkin itu aja perkenalan dari kami dan pembukaan dari kami. Selanjutnya langsung saja kami mulai. Pendahuluan. Jadi masalah dunia maya atau media komunikasi virtual merupakan media yang banyak digunakan oleh hampir seluruh masyarakat untuk bisa saling bertukar informasi satu dengan yang lain. Perkembangan teknologi yang semakin maju dan canggih sehingga melahirkan peradaban kehidupan internet yang lebih luas dengan munculnya satu phase baru dalam dunia teknologi komunikasi berbasis komputer, yaitu kehidupan dunia virtual. Di dalam dunia maya atau media sosial ini tidak terlepas dari kejadian yang menyangkut banyak hal, terutama masalah kejahatan yang sangat sering bahkan sudah menjadi hal yang biasa terjadi. Kejahatan dunia maya, maksudnya cybercrime, sendiri merupakan kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet atau data sebagai sasaran salah satu kejahatan dunia maya. Yang sering terjadi ialah kejahatan mengenai pemalsuan data atau cybercrime data forgery. Kasus ini bertujuan untuk memasukkan data pada dokumen yang ada di internet yang banyak terjadi terutama pada kasus jual beli online. Bentuk kejahatan ini sangatlah sering terjadi di kehidupan dunia maya yang tentu banyak merugikan banyak pihak. Selanjutnya ada pengertian cybercrime, mungkin boleh dibacakan oleh Emir. cybercrime adalah istilah yang mengacu pada aktivitas kejahatan dengan komputer, alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan dan jaringan komputer atau jaringan internet sebagai medianya. Dan semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Cybercrime, suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Tindakan tersebut tentunya melanggar hukum, sebab dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kejahatan dunia maya ini muncul sejak tahun 1988 yang pada masa itu disebut dengan sebutan cyber attack. Pelaku cybercrime pada saat itu menciptakan worm virus untuk menyerang komputer yang mengakibatkan sekitar 10% komputer di dunia yang terkoneksi ke internet mengalami mati total. Menurut Parker Hamzah 1993.218, cybercrime adalah suatu tindakan atau kejadian yang berkaitan dengan teknologi komputer, di mana seseorang mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Menurut Wahid dan Labib 2010-40, pengertian cybercrime adalah semua jenis pemakaian jaringan komputer untuk tujuan kriminal dengan penyalahgunaan kemudahan teknologi digital. Oke. Selanjutnya ada pengertian cybercloud, mungkin bisa dibacakan oleh Febrian. Pengertian cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyber law ini merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law. Istilah hukum diartikan sebagai padana dari kata cyber law, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Istilah lain yang juga digunakan oleh hukum TI, Law of Information Technology, hukum dunia maya
virtual world law, dan hukum Mayantara. Secara akademik, terminologi cyber law belum menjadi teknologi yang umum. Terminologi lain dengan tujuan yang sama seperti the law of internet, law and the information superhighway, information technology law, the law of information, dan lain-lain. Jenis-jenis di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis cybercrime, yaitu pencurian data. Pencurian data atau data theft merupakan suatu tindakan ilegal dengan mencuri data dari sistem komputer untuk kepentingan pribadi atau komersikan dengan menjual data curian kepada pihak lain. Biasanya tindakan pencurian data ini berujung pada kejahatan penipuan secara online. Yang selanjutnya, akses ilegal, membuka atau masuk ke akun orang lain tanpa izin dan dengan sengaja merupakan suatu tindakan kejahatan di dunia maya. Akun yang telah dibobol sangat mungkin membuat pemiliknya mengalami kerugian. Yang selanjutnya, hacking dan cracking. Hacking merupakan aktivitas menerobos program komputer milik orang lain. Si pelaku atau yang lebih dikenal dengan sebutan hackers biasanya memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu dan terobsesi mengamati keamanannya. Ada juga kejahatan yang dinamakan cracking, yaitu hacking untuk berbuat kejahatan. Oke, baik. Selanjutnya ada analisis kasus. Langsung bisa dibacakan oleh Mas Lintar. Di sini kita ada analisis kasus, yaitu penipu sebagai kurir paket. Perkembangan era yang kian canggih menuntut pengguna untuk mengalihkan beragam aktivitas, termasuk kegiatan transaksi online. Hal ini juga didukung dengan berbagai fitur mumpuni yang ditawarkan layanan keuangan layaknya mobile banking hingga e-wallet. Tindakan kejahatan seperti modus penipuan juga mengintai para pengguna. Baru-baru ini ditemukan modus penipuan baru yang cukup menyeramkan bagi pengguna. Bagaimana tidak, kejahatan online tersebut mengatasnamakan perusahaan logistik ternama dalam negeri yang menyamar sebagai kurir. Hal ini menyebabkan pengguna kehilangan uang dalam waktu relatif cepat. Di sini motif aksi kejahatan yang belum lama terjadi di tanah air terbilang cukup baru dan belum diwaspadai. Pada kejadian ini, pelaku yang menyamar menjadi kurir layanan logistik tersebut menyebut adanya paket untuk korban. Penipu tersebut selanjutnya mengirim file APK yang berkedok sebagai file gambar paket yang tertuju untuk korban. Alih-alih foto paket yang didapat, pengguna ternyata mengunduh file berbahaya yang memungkinkan menipu mengakses data pribadi pengguna sedemikian rupa. Tidak lama kemudian, saldo korban pun berkurang meski tidak menjalankan maupun membuka aplikasi apapun. Di sini penyebab kejahatan, faktor perekonomian, semakin sulitnya keadaan seseorang membuat mereka memilih jalan pintas, salah satunya dengan melakukan kejahatan. Cara penanggulangan kasus sebelum berbelanja secara online, alangkah baiknya kita bersikap waspada dengan cara jangan suka membuka hal-hal yang belum terpercaya. Jangan mudah percaya. Sebaiknya ditanyakan langsung kepada jasa pengiriman yang mengirimkan barang kita. Oke, terakhir yaitu kesimpulan. Jadi dari pembahasan mengenai kejahatan dunia maya ini, kami dapat menyimpulkan bahwa pertama, kejahatan yang terjadi di dunia maya atau cybercrime merupakan kejahatan yang berbahaya karena kejahatan ini dapat merusak data penting mengenai identitas seseorang atau sebuah instansi. Lalu yang kedua, kejahatan di dunia maya ini merusak para pengguna internet dan merugikan banyak pihak yang ada di dalamnya. Lalu yang ketiga, data forgery yaitu suatu kejahatan yang memalsukan data penting yang disimpan sebagai scriptless dokumen di internet. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurang lebihnya.
Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya sedemikian saja yang bisa kami sampaikan. Kalau kami ada kesalahan di dalam membacakan atau di dalam mempresentasikannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.